Betulkah apa yang dikatakan oleh Vena Melinda, ibunda dari Verrell Bramasta, jika anaknya ini sebenarnya sudah berstatus pacaran dengan Fujianti Utami? Apakah ini adalah sesuatu yang disembunyikan yang akhirnya dibuka? Ataukah ini baru saja terjadi? Ataukah jangan-jangan bisa saja ini settingan belaka? Yuk mari kita akan bongkar. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dunia keartisan memang penuh dengan pengaturan. Seperti tuduhan yang dilontarkan kepada Willy Salim yang mengatakan bahwa rendang yang dimasaknya di Palembang ini ludes seketika. Kalian percaya? Apakah kalian percaya kalau rendang dimasak jam 4 sore untuk buka puasa juga bisa dikonsumsi? Nah, apakah hubungan antara Verrell Bramasta dan Fujianti Utami ini seperti rendangnya Willy Salim? Mari kita bongkar. Oke Mas, ini kan kemarin baru saja kita dengar bahwa Mami Vena, ibunya dari Vera, sempat meng-spill bahwa hubungan mereka sudah terjalin selama 1 bulan. Gimana nih kalau misalnya Mas Denny melihatnya, apakah memang hubungan tersebut memang sudah ada atau seperti apa? Vena Melinda ini saya pertama kali lihat itu di Putri Indonesia dulu. Beliau masih sangat belia, cantik jelita, terus langsung jadi pemain sinetron, pelakon ya. Terus waktu menikah dan Verrell Bramasta lahir tuh masih bayi tuh, saya ingat sekali yang wah, ini anak ini bakal jadi artis kayak mamanya atau enggak. Ternyata luar biasa, selain jadi artis, jadi idola wanita idaman gadis, dia ternyata juga jadi wakil rakyat, anggota dewan. Dan kali ini nggak tanggung-tanggung hubungannya, ini bersama dengan seorang, kalau saya bilang ini wanita paling viral mungkin selama ya kita bilang 2 dasawarsa ke belakang, yang viralnya itu cepet banget. Yang lebih luar biasa lagi viralnya, bukan karena dia ini seorang pelakon, bukan seseorang yang menampilkan skillnya, tapi orang menyukai karena kepribadiannya, Fujianti Utami. Nah, kalau ditanya seperti itu, saya lihat dari kacamata Mama Vena ya, ini perlu sebuah pengujian lagi. Kita perlu tahu benar atau enggaknya berita ini tadi. Bukan berarti Vena Melinda akan bohong, tapi bisa saja dia ini salah tangkap. Tapi jika memang ini benar adanya, ini adalah sesuatu yang ya mengembirakan, dan ini sesuatu yang juga saya harapkan. Nah, tapi memang yang membuat saya di sini bertanya-tanya itu, pribadi seperti Verrell dan juga Fuji ini memang tipikal yang nggak akan membuka hubungan mereka. Dan kalau dikatakan apakah mereka ini kemudian beneran memiliki hubungan, terus kemudian dibongkar oleh mamanya, ya Vena Melinda memang terkenal juga suka blunder kalau terus kemudian berhubungan dengan sesuatu yang hubungannya dengan orang-orang yang disayanginya. Maksudnya mungkin saja nggak ngomong sama anaknya terus dibongkar di sini. Marilah berharap ini benar adanya, tapi kalau dibilang persentase, kabar baiknya ini di atas 50%. Tapi bisa dilihat tuh kemarin kan Fuji sama Verrell ini kan sempat menghabiskan waktu bersama, apalagi sempat diajak main golf bareng, lalu main bowling bareng. Kalau misalnya Mas melihat nih dari adanya pertemuan mereka, mengarah nggak sih Mas adanya suatu hubungan? Iya, Verrell nggak memiliki hubungan dengan wanita manapun yang serius sejak Natasha Wilona. Fuji pun sejak bersama Torik, pemain bola pun kemarin juga kayak tempat peristirahatan belaka seperti itu. Jadi kalau menurut saya melihat hubungan di antara mereka berdua, ya iya. Cuman kan kita tahu mereka berdua ini juga akrab dengan yang lain-lainnya, dan mereka pun itu memiliki juga sebuah mungkin kepentingan untuk kalau kita bilang itu menjaga hubungan baik, karena Verrell dan orang tuanya pun ini kenal baik dalam satu partai. Nah, jadi kalau saya kira ya kita harus menunggu berikutnya apa. Tapi saya yakin ini ke sesuatu yang positif. Apalagi kemarin kan juga pada saat buka puasa bareng dengan keluarganya Mbak Vena, bisa dibilang tuh ini sudah di-co-publishin oleh Verrell gitu. Apalagi kan selama ini Vena sempat bilang jika Verrell serius dan yakin dengan pilihannya, pasti akan dikenalin dengan keluarganya. Itu salah satu bentuk dari keseriusan Verrell juga nggak sih? Iya betul apa yang dikatakan Vena Melinda, kalau Verrell ini nggak serius, dia nggak akan kenalin ke keluarganya. Dan kalau Verrell ini serius, dia akan upayakan apapun yang terjadi. Kayak kemarin datang ke Malaysia, betul ya? Saya sih melihat arahnya masih positif. Dan saya pun kemarin katakan, menuju ke Lebaran ini akan lebih banyak pembuktian. Dan pada Lebaran nanti, semua ini akan terbukti ini settingan atau bukan. Oke, bahkan dari omanya Verrell juga sempat bilang bahwa dia memiliki feel terhadap Fuji, rasa kalau misalnya memang Fuji itu salah satu sosok yang sangat cocok untuk Verrell sendiri. Dari Mas sendiri mungkin ngelihat nih, apakah dari omongan Oma tersebut memang benar adanya atau seperti apa sih? Seorang ibu
ibunya hidup sekian lama, memiliki anak yang anaknya ini adalah orang tua dari Feral. Saya pikir orang-orang seperti beliau ini orang terpilih yang diberikan kesempatan oleh Allah atau Tuhan untuk hidup sekian lama, itu pasti menyampaikan hal-hal yang nggak bisa kita anggap remeh gitu. Jadi kalau saya pikir sih ini yang membuat bisa saja hubungan mereka mungkin nggak terlalu punya prospek. Tapi kalau ibu ini mendoakan, mungkin Tuhan pun, maaf ya, quotes on quotes itu diumpamakan, bisa saja berubah keputusan gitu. Dan ini sepertinya juga sebuah upaya agar Feral ini segera menikah. Karena kalau saya jadi cowok kayak Feral, mungkin susah ya untuk jadi pria baik-baik aja gitu. Seperti makna yang ada di kartu yang tadi ya Mas? Iya, Nine of Swords ini menunjukkan kalau kebaikan yang ada dan hal-hal yang positif, ini malah akan bisa menjadi hal yang negatif kalau nggak segera menuju ke fase yang berikutnya. Jadi Feral ini kalau dibiarkan sendirian, ini malah akan jadi satu hal yang negatif, dalam artian ya dia dengan kesendiriannya dan sebagainya, nanti malah tersiar gosip yang enggak seperti itu. Malah kalau seandainya sekarang dia ketemu dengan seorang wanita yang ya bibit bebet bobot oke, kenapa enggak gitu loh. Dan wanita ke wanita kadang-kadang kan memiliki feeling, dan feelingnya pasti akan kuat. Ini kan juga dari kedua belah pihak, dari kedua belah keluarga ini bisa dibilang tuh sudah adanya komunikasi, apalagi kemarin kan sempat dikabarkan bahwa keduanya saling mengirimkan bingkisan seperti makanan gitu. Bahkan bapaknya Puji aja sampai bangga dengan Feral yang mau memperkenalkan anaknya kepada keluarganya. Itu sih Mas, gimana Mas? Ya itu tadi loh, makanya saya bilang kan, kalau itu bukan Feral dan Puji, udah nikah dari kemarin itu. Tapi ya ada banyak hal di sini, di mana Feral pun menjadi seorang wakil rakyat. Dia juga mewakili suara-suara orang yang mendoakan dia. Yang mungkin juga harapannya ada yang pengen balik sama Natasha Wilona, pengen balik sama Feby Rastanti atau siapa. Ya punya keinginan karena merasa memiliki Feral Bramasta. Pun demikian juga dengan Fujianti Utami. Masih ada yang pengen Fuji ini dekatnya dengan Aisar, atau mungkin malah balik sama masa balik sama Tori. Enggak lah ya. Jadi kalau saya kira mereka ini tahu posisi dan kedudukan mereka, dan mereka juga nggak akan sekonyong-konyong memutuskan selayaknya mereka ini manusia biasa seperti itu. Tapi di beberapa postingan mereka nih Mas, udah bisa dibilang tuh banyak yang melihat bahwa memang ada sinyal-sinyal dari beberapa caption mereka yang bisa dibilang tuh ada kecocokan bikin kayak quotes-quotes pantun yang mengarah-arah ke hal-hal yang berhubungan dengan pentingnya itu. Ya nggak usah kaget lah, ini kan mereka kan juga, Feral dan Fuji ini bukan nama loh ya, mereka ini brand, mereka ini sebuah merek, dan mereka ini mereknya itu di running atau dimotori oleh banyak orang. Sesuatu yang kalian lihat di sosial media yang mewakili mereka, ini nggak kayak kalian lagi mohon maaf buang air besar terus kepikiran mau posting apa, enggak begitu. Ini ada satu tim yang berpikir nanti keluar usulan yang akan naik jam 4 sore hari ini berkaitan dengan misalkan rendang, karena kata rendang ini sedang naik daun. Akhirnya mereka membuat postingan tentang itu lalu disatukan agar ya engagementnya ini tercapai. Nah tapi bukan berarti cinta dan kehidupan mereka juga settingan. Ini hanyalah cara kerja mereka sebagai seorang public figure melakukan ini, dan di satu sisi yang lain mereka manusia biasa yang butuh juga saling mencintai. Jadi kenapa enggak mereka melakukan ini secara bersamaan? Bisa dibilang dengan mereka yang masih sering kode nih, apakah memang bentuk dari karakteristik keduanya nih yang bisa dibilang tuh nggak terlalu ingin terpublish hubungan mereka? Itu kan udah bahas kalau kemarin. Memang ya mereka berdua ini nggak terlalu nyaman karena saat hubungan itu terpublish, ada yang suka, ada yang pasti kecewa. Apalagi ini kan udah mau menuju Lebaran ya Mas ya. Yeah. Akankah nanti keduanya dari keluarga kedua belah pihak nanti akan ada pertemuan? Pertemuan ya, tapi apakah akan dipublish atau enggak dan dirahasiakan, nah kita nggak tahu. Tapi kalau pertemuannya, nggak usah tanya ke membaca tarot atau peramal, ini pasti akan terjadi. Dan hasilnya akan mengembirakan. Apakah akan keluar tanggal? Tapi memang terlihat Mas, akankah nanti adanya obrolan serius di antara kedua belah pihak keluarga? Itu kan saya udah ngomong bahwa Lebaran nanti itu sebagai titik di mana ini semua akan terbongkar settingan tentang pernikahan. Nah, seperti itu. Tapi mungkin kalau dari melihat keduanya mungkin ada mengarah-arah ke sana nggak sih Mas, hubungan yang lebih serius nih? Iya. Obrolan lebih serius. Pastilah. Di antara mereka ini udah banyak cocoknya, susah nyari nggak cocoknya. Jadi ya mereka ini sebenarnya lebih ke gimana ya caranya agar ini semua terjadi tapi nggak menyakiti siapapun. Nah seperti itu. Oke, seperti
makna yang ada di kartu Iya, tersebut Ten of Cups ini kan ya, Mas ya? perasaan dan perasaan ini benar-benar udah nggak ada lagi yang harus dipertimbangkan lagi. Rasanya itu sudah cukup dan ya udah berikutnya adalah naik ke tahap berikutnya. Nah di sana ujian berikutnya akan menanti. Berarti akan ada usaha-usaha bisa dibilang tuh mengarah-arah ke arah pernikahan juga ya Mas? Iya, terus ngapain lagi? Kalau menurut saya sih, dalam kondisi seperti sekarang, harta sudah dimiliki. Doa orang tua, doa netizen di seluruh Indonesia, mereka sehat walafiat, ganteng cantik, sama-sama terkenal, apalagi? Nggak ada. Kalau sama Wilona kan semua itu ada, tapi beda agama. Kalau ini udah. Kalau orang bilang ya tinggal gas aja lah ini. Oke, ini kan bisa dibilang hubungan mereka kan makin intens ya Mas ya. Akankah nanti ada sedikit badai-badai di antara hubungan mereka berdua Bang? Saya pikir badainya itu lebih ke orang-orang yang mungkin nggak suka lihat mereka ini bahagia. Padahal mereka ini sebenarnya saat di depannya mereka ini itu nggak menunjukkan sikap itu. Coba para wanita di sini pasti punya kan teman-teman seperti itu. Mereka itu baik dan manis depan kalian, tapi ternyata di belakang. Nah, orang-orang seperti ini yang akan mencoba untuk mengganggu hubungan mereka. Tapi kalau seluruh Indonesia netizen pada mendoakan ya udahlah. Masa iya Allah nggak kabulkan doa sekian ratus juta orang gitu. Oke, tapi mereka dari Fuji dan Feral bisa melewatin nggak sih Mas dari badai tersebut Mas? Badai dalam hubungan mereka berdua. Mereka itu sebenarnya tahu bahwa semua badai ini pada akhirnya akan kembali ke diri mereka sendiri. Bahwa bagaimana mereka melihat permasalahan itu sebagai permasalahan besar atau sebaliknya, ini akan membawa ke pintu keluar dari permasalahan itu tadi. Dan kalau mereka nggak mencoba untuk ya saling mengerti, ya ini permasalahan ya akan terus ada. Ya, mereka sudah cukup dewasa untuk menghadapi. Oke, kuncinya apa sih Mas untuk biar mereka berdua selalu bisa dibilang tuh menghadapi semua masalah yang bersama gitu antara Fuji dan Feral? Terutama ke Fujinya ya. Mungkin lebih ke banyak hal yang nggak harus kamu ketahui, ya udah nggak usah diketahui. Dan ini sebenarnya untuk semua wanita di seluruh dunia ya. Kadang wanita ini, aku tuh maunya kejujuran. Tapi kalau cowok jujur, kalian nanti nggak mau kawin sama dia. Nah jadi kalau menurut saya, ya bukan berarti kebohongan ya. Tapi maksudnya kebenaran itu akan terungkap satu demi satu. Tapi jangan memaksakan. Biarkanlah semuanya terjadi seiring berjalannya waktu. Untuk kalian semua yang memiliki kisah yang sama seperti Feral dan Fuji dan nggak tahu hubungan kalian akan menuju kemana, mungkin kalian perlu untuk melihat jauh lagi ke dalam kartu saya. Dan hubungi nomor di bawah sini agar kalian bisa mengetahui akan kemana hubungan ini berakhir nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.